Kalau bukanlah karena Allah, kita tidaklah menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Tidak juga menjadi orang yang kenal Nabi Muhammad SAW. Tapi sebaliknya, kalau bukan karena Sayyidina Muhammad SAW, kita juga tidak akan kenal Allah, Rabbnya Muhammad, penciptanya Sayyidina Muhammad SAW. Maka hadha syukru la yasihhu illa bisyukri abdihi syakur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka syukur kepada Allah batal kalau tidak bersyukur berterima kasih kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam qasidah Muhammadiyah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Arif Billah Busairi, beliau mengatakan Muhammadun, Nabi Muhammad itu apa? Wajib bagi umat bersyukur atasnya. Itulah yang disebut dalam hadis, malam yashkurin nas lam yashkurillah. Jika tidak berterima kasih kepada manusia, maka tidak sah terima kasihnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu siapakah manusia yang paling pantas kita berterima kasih? Itulah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena keberkahan beliau mengalir dalam diri para ulama, dalam darah para zuriat, dalam kalbu para pencinta, alam ini masih bertahan. Dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim, Imam Hakim ini paling unik, suka meriwayatkan hadis-hadis yang unik, sehingga kelompok-kelompok Nasibiyah, pembenci zuriat Nabi, pembenci orang yang cinta dengan Ahlul Bait, menuduh beliau Syiah, padahal beliau imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau menulis satu kitab judulnya Al-Mustadrak ala Sahihain, kumpulan hadis-hadis yang menurut beliau sahih, meskipun bagi orang lain tidak sahih, yang tidak ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim, tapi menurut beliau sesuai kriteria Bukhari dan Muslim. Imam Al-Hakim An-Naisaburi, beliau meriwayatkan satu riwayat yang sangat menarik mengenai tawassul terhadap baginda qabla wiladatihi. Bertawassul dengan baginda sallallahu alaihi wasallam sebelum terlahir sebagai jasad. Belum lahir sudah ditawassuli. Apa arti tawassul? Dijadikan perantara dalam berdoa. Doa hanya kepada Allah, namun tawassul berarti menyebut nama kekasihnya. Ya Allah, berkah si fulan, mohon jawab. Bukan meminta kepada yang ditawassuli. Inilah bersilang pendapatnya orang yang mengharamkan tawassul dengan orang yang membolehkan tawassul. Jika yang dimaksud bertawassul memohon kepada makhluk, maka musyrik. Sepakat? Jika yang dimaksud bertawassul itu menyembah makhluk, menyekutukan Allah dengan makhluk, maka itu musyrik. Saya yakin tidak ada ulama Ahlus Sunnah yang menerimanya. Lalu apakah tawassul yang dimaksud? Tawassul itu hanya menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun orang soleh dalam doa, seakan kita ingin mengatakan, kami ini ya Allah umat kekasihmu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika itu yang disebut tawassul, maka hatta Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam, imamnya Salafiyah, tidak mengharamkan tawassul. Maka beliau dalam kitab Majmu'ul Fatawa mengatakan tawassul bihub bil iman, dengan cinta dan imanmu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu boleh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Stop dulu. Ya Rabbi bil wahai Tuhan, bil Mustafa, dengan sang pilihan kami bertawassul. Itu maknanya. Apa yang ditawasuli? Bagi kita
nahnu, bagi kita tawassul bizzat jaiz. Tawassul dengan zatnya Sayyidina Muhammad SAW boleh. Tapi bagi Ibnu Taimiyah, tawassul hanya boleh dengan iman dan cinta. Dijawab oleh Imam Subki dan imam-imam ahlullah, kalau tidak ada zatnya, apa yang engkau cinta? Jika tidak ada zatnya, apa yang akan engkau imani? Maka tawassul bil iman, tawassul bil hub, dengan cinta kepada beliau, tidaklah sempurna kecuali dengan zat. Maka lihatlah makomnya Ibnu Taimiyah dengan makomnya imam yang lain. Ada yang melihat sifatnya, ada yang melihat zatnya. Dua-duanya benar, namun ada yang lebih dekat kepada kebenaran. Jadi kekhawatiran Syekhul Islam Ibnu Taimiyah insyaallah tidak terjadi. Ya, ini ada yang nyembah Nabi Muhammad nggak? Apalagi nyembah Nabi Adam. Apalagi nyembah Nabi, apalagi menyembah wali-wali. Nabi pun kita tidak sembah, apalagi hanya wali di bawahnya semua para nabi. Jadi para ustadz yang takut masalah tabarruk dan tawassul, ketakutan Anda berlebihan. Tidak usah berlebihan. Kita bimbing saja umat ini, jangan kemudian mensyirikkan yang belum tentu syirik. Disinilah saya sampaikan kepada ulama Buton, ulama muda Buton, Dr. Falah Sabirin. Beliau punya pesantren besar di Bau-Bau. Saya kasih tahu, kitab akidah di pesantrenmu itu kitab yang ditulis oleh Syekh Saleh Fauzan masih hidup, dan dia mengatakan tawassul itu asyirkul akbar, syirik besar. Ini persoalan berat, ini tanggung jawab dunia akhirat. Karena umat itu dari zaman Rasulullah SAW, setelah Rasulullah wafat sampai hari ini, kibarul ulama, ulama besar semuanya bertawassul, baik dengan zat sallallahu alaihi wasallam atau dengan imannya atau dengan sifatnya sama atau dengan cintanya. Alhamdulillah beliau sudah mulai ganti, tanpa pikir panjang langsung ganti. Barakallahu fikum. Ya. Apalagi kita lagi maulid. Ini maulid kata Saleh Fauzan dalam kitab akidah yang diajarkan di pesantren hari ini. Tidak semua pesantren ya. Bahwa al-ihtifal bil maulid itu tasyabbuh bin nasara. Merayakan maulid Nabi sama dengan Natal. Saya tanya nih Pak Kiai berdua, apakah sama maulid dengan Natal? Tidak sama. Natal memperingati lahirnya anak Tuhan. Apakah ada di antara saudara ini yang meyakini Sayyidina Muhammad anak Tuhan? Tidak. Kita mengatakan Sayyidina Muhammad SAW Habibullah, kekasih. Sebenarnya kata anak dalam bahasa Semit lama, bahasa Semit itu ada bahasa Arab, ada bahasa Aramaik, ada bahasa Ibriyah. Kata anak dulu berarti kekasih, tapi karena diterjemah ke bahasa-bahasa lain, si penerjemah tidak faham, maka mereka menerjemahkan anak itu betul-betul anak. Maka Allah turunkan surat Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Kenapa lam yalid? Jika Allah itu melahirkan, berarti Allah punya pasangan, lalu punya anak. Berarti Allah memerlukan sebab selain dirinya untuk menciptakan kekasihnya. Berarti Allah tidak sah disebut wahid ahad. Batallah kul huwallahu ahad. Maka tolong diluruskan jika ada yang masih bertanya dan menyebarkan video potongan bahwa Ar-Razi menyembah Nabi Isa. Ya salam, ya. Apakah Anda tidak tahu? Saya dari 2006 mengajarkan akidah Ahlus Sunnah dan konsisten sampai detik ini, di malam ini. Dan insya Allah saya berlindung kepada Allah dari semua kesyirikan dan minta kepada Allah supaya dikekalkan dalam akidah yang sahih ini. Amin ya rabbal alamin. Adapun persoalan Nabi Isa itu bab tajalli.
Dan kita sudah jawab, tapi orang tidak mau juga membaca. Bahkan ulama pun kata dia tidak baca. Katanya ulama mengerti tasawuf, sudah banyak baca kitab tasawuf. Kenapa kalau memang dia banyak baca kitab tasawuf, katanya ikut tariqat fulan, imam fulan, baca kitab kecil seperti Lataiful Minan pun tidak mau, Bulughul Amani pun tidak mau. Kata Imam Abul Abbas Al-Mursi, qalbunya wali Allah, batinnya wali Allah, itu tajalli sifat Allah, tempat Allah memancarkan nama dan sifatnya. Jika dibuka, orang mengira dia itu Tuhan, fa'abaduhu, mereka akan menyembahnya. Itu yang kita jelaskan, apalagi Nabi Isa. Maka ketika saudara sujud di depan Ka'bah, apakah menyembah Ka'bah? Lalu apa yang kita sujudkan di Ka'bah? Tajalli Allah pada Ka'bah, tajalli azamah. Itulah rahasia doa ketika masuk Masjidil Haram. Semoga yang belum berangkat ke sana segera berangkat. Amin.